Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Teka-teki terkait dengan ijazah Joko Widodo, apakah itu palsu atau kebetulan, ini sepertinya sudah mengerucut dan menuju ke titik terang teman-teman. Kita akan bahas beberapa poin. Yang pertama adalah terkait dengan video sekarang yang beredar. Video ini direkamnya pada 19 Desember 2017. Pada saat itu Joko Widodo masih menjadi presiden ketujuh ya. Dan juga saat itu momentum Pak Jokowi lagi berkumpul dengan teman-teman kuliahnya serta juga dosennya. Ada nama Pak Kasmujo yang disebut di situ. Nah, sekarang banyak media mereupload lagi terkait dengan catatan hal tersebut. Karena apa? Di postingan Instagramnya Joko Widodo terbaru mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing akademik. Tetapi dalam statement di tahun 2017, ada sebagian masyarakat yang menginterpretasikan bahwa Pak Jokowi itu menyebutkan Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi. Apakah seperti itu interpretasinya? Coba kita simak beberapa poinnya. Apakah betul maksudnya Pak Jokowi adalah Pak Kasmujo itu dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing akademik? Ini bagian yang detail, kualitatif. Coba kita lihat verbatim satu persatu apa yang disampaikan oleh Joko Widodo berikut ini di hadapan teman-teman dan juga dosen pembimbingnya. Pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tapi ada tadi. Dosen pembimbing saya. Bapak Kasmujo. Dipanggil ke depan. Oke. Tapi dosen pembimbing ini maksudnya apa, Pak? Pembimbing skripsi atau akademik? Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Oke. Pak Kasmujo cuma tersenyum malu. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Oke. Sudah berubah. Ya nggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira. Oke. Pak Kasmujo memang sudah mengatakan dengan tegas ya di wawancara terbarunya bahwa dirinya bukanlah dosen pembimbing skripsinya Jokowi, tapi hanya sebagai dosen pembimbing akademiknya. Dua terminologi yang berbeda yang aku harap kalian sudah paham maksudnya. Dan di video yang aku tonton secara utuh ini ada kan diuploadnya di YouTube-nya Kementerian Sekretariat Negara RI ya, kemudian di-reupload di banyak media nasional Indonesia. Memang Joko Widodo tidak menyatakan secara langsung bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya. Hanya mengatakan dosen pembimbing. Nah, waktu kita lihat di skripsinya Joko Widodo yang ditunjukkan oleh Roy Suryo dan lain-lain bahwa dugaannya kan itu miliknya Pak Jokowi ya, itu memang tidak ada nama Pak Kasmujo, tapi adalah namanya Prosumitro. Oke, ini masih penuh dengan teka-teki dari Pak Jokowi. Ada nggak video yang mengatakan bahwa dia adalah dosen pembimbing skripsi, bukan akademik? Nah, terus juga tadi disebutkan oleh Jokowi bahwa jurusan teknologi kayu. Nah, ini coba aku cross-check nih, karena ada keterangan terbaru dari Andi Pramaria, mantan Kepala Dinas Kehutanan NTB, yang mengklaim bahwa dirinya adalah teman satu angkatan Joko Widodo pada saat kuliah di UGM, di Fakultas Kehutanan, dan lulus juga sama di tahun 1985, ditunjukkan juga ijazah UGM-nya. Dia mengatakan bahwa di jurusan kami itu sebenarnya tidak ada jurusan, sama semuanya adalah Fakultas Kehutanan, tetapi jurusan itu adalah kita milih sendiri. Kalau saya, jurusannya adalah silvikultur. Nah, kalau Pak Jokowi kan tadi ngakunya jurusannya teknologi kayu.
Nah, coba kita dalami teman-teman, apakah ini masuk akal atau tidak? Ini salah satu statement dari Andi Pramaria yang mengaku teman kuliah Joko Widodo. Kan gini, kalau di Fakultas Kehutanan UGM itu sebenarnya tidak ada jurusan. Kita mengaku jurusan itu karena kita itu memilih sendiri. Jadi misalnya Pak Jokowi konsentrasinya pada teknologi kayu, ya memang dia akhirnya ngakunya jurusan teknologi kayu. Kalau saya ngakunya jurusannya hortikultur karena saya pengennya itu dan saya memilih Jadi itu adalah statement ya. Apakah ini sama seperti kayak jurusan di manajemen gitu ya? Karena aku juga dulu kuliah manajemen. Kuliah manajemen juga sama sih. Kita semuanya sama. Fakultasnya manajemen, magister manajemen gitu. Tapi di akhir kita studi, itu ada beberapa mata kuliah yang kita ambil kalau kita ngambil manajemen marketing, atau manajemen keuangan, atau manajemen yang human capital atau sumber daya manusia. Itu kan di bagian akhir. Dan jurusannya biasanya lebih clear gitu kan ya. Tetapi kalau untuk jurusan kayak yang disampaikan ini tentang teknologi kayu atau silviculture, kalau dari yang aku temani Jokowi kan silviculture. Jadi silviculture itu is the science, technology, and art of managing and tending to forest ecosystem to meet various human needs and values like timber production, wildlife habitat, and recreation. Jadi memang ini adalah teknologi mengatur dan fokusnya lebih kepada ekosistem hutan dengan berbagai macam kebutuhan dan juga nilai seperti produksi, kehidupan habitat alam, dan juga rekreasinya. Jadi memang ada jurusan ini. Kemudian kalau teknologi kayu, itu adalah studi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pengolahan dan pemanfaatan kayu untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman sifat-sifat kayu, teknik pengolahan, pemesinan, pengeringan, pengawetan, hingga desain dan pembuatan produk akhir. Jadi kalau dikatakan bahwa teknologi kayu itu tidak ada, ya aku bisa melihat dari jejak digital ini di media juga ataupun di Google juga sudah banyak penjelasan tentang teknologi kayu tersebut. Tetapi kan dari timnya Roy Suryo kan mengatakan bahwa mana ada jurusan teknologi kayu di sana, ngada-ngada aja gitu. Nah, biarlah, ini sudah menjadi pro dan kontra masing-masing. Kita tahu sudah ada yang percaya dengan Roy Suryo, ada juga yang percaya dengan Joko Widodo. Dan kita kan di media atau di YouTube, kita membahasnya teman-teman. Dan pada akhirnya nanti karena memang sudah tidak ada titik temu, ya suka tidak suka, seperti keterangan dari Polda Metro Jaya, itu dilakukan kayak pemeriksaan pemanggilan saksi. Pada saat Polda Metro Jaya waktu kemarin memeriksa dua saksi, yang pertama adalah Tifauzi Tiasuma dan juga Roy Suryo, kan ada dua persamaan yang disampaikan oleh Roy Suryo dan juga Tifa. Oh, Tifa ternyata dokter, bukan dokter ya. Dokter itu adalah S1, S2, S3. Kalau dokter itu yang di rumah sakit, teman-teman. Jadi, persamaannya dari Tifa dan juga Roy Suryo adalah katanya ada peristiwa pada 26 Maret 2025 yang menjadi pokok undangan mereka diminta untuk klarifikasi. Tifa mengatakan dengan tegas bahwa di tanggal tersebut, saya tidak ada di peristiwa tersebut yang katanya terjadi di Jakarta Selatan. Saat itu saya sedang kerja seperti biasa, dan saya heran kenapa saya dipanggil. Memang tanggal tersebut ada apa sih peristiwanya? Coba kita simak keterangan Tifauzia Tiasuma berikut ini, teman-teman. Pertanyaan yang saya kira itu ada kaitannya dengan peristiwa yang disebutkan di dalam surat ini. Ternyata dari nomor kesekian sampai terakhir itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025. Jadi pertanyaan-pertanyaannya tuh lari semua dari tanggal tersebut. Jadi 61 pertanyaan menurut Tifa setelah ditanya data diri, klarifikasi terkait dengan dirinya gitu ya. Nggak ada yang relevan sama undangannya, makanya dia nggak mau ngejawab kalau aku tangkap. Sama seperti Roy Suryo juga, di wawancaranya yang sudah kita bahas di video sebelumnya, Roy Suryo juga tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hubungan atau relevansinya dengan undangan, judulnya pada saat diundang.
Memang apa sih tanggal 26 Maret 2025 tersebut yang merupakan bagian dari kronologi pada saat Joko Widodo untuk melaporkannya? Ini keterangan dari Kombes Pol Ade Arysyam, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Sebenarnya tanggal tersebut apa yang terjadi? Kita simak baik-baik apakah ini masuk akal atau tidak. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban. Pelapor atau korbannya adalah Joko Widodo. Nah, berarti kita sudah paham. Jadi di tanggal tersebut, 26 Maret 2025, aku pikir kan ada pertemuan di universitas atau seperti apa, karena penjelasannya memang cukup banyak multi interpretasi kalau kita simak dari keterangan Roy Suryo di video sebelumnya. Ternyata di tanggal ini tuh ya Pak Jokowi nggak tahu lagi berada di suatu tempat di Jakarta Selatan. Kemudian dia melihat videonya yang dinilai menurutnya adalah penuh dengan fitnah dan juga ujaran yang mencemarkan nama baiknya. Kemudian dia menyuruh ADC-nya atau asistennya untuk mengumpulkan video-video ataupun juga link-link sosial media yang diduga adalah melanggar pasal tertentu untuk dilakukan pelaporan. Jadi memang aku pikir interpretasiku kemarin adalah ada pertemuan ini, misalnya Roy Suryo atau dengan Tifa atau dengan yang lainnya di suatu tempat di area publik membahas mengenai hal tersebut dan Joko Widodo melihatnya. Tapi ternyata kalau aku tangkap dari Kombes Pol Ade Arysyam bukan seperti itu. Jadi memang ada banyak hal yang sampai saat ini itu masih penuh dengan teka-teki teman-teman. Tetapi sudah clear sih menurut aku, sudah akan menuju kepada babak yang akan menuju ke persidangan. Kalau kita lihat kan dikatakan dari kedua belah pihak, Tifa dan juga Roy Suryo, bahwa ini unik. Katanya tidak ada orang yang dilaporkan, saya itu bukan yang terlapor. Ya, dari Kabid Humas kan mengatakan bahwa ini sedang dilakukan penyelidikan. Kalau ditemukan ada unsur pidananya, baru kita naikkan statusnya untuk disidik ya. Dan kalau sudah ada, baru ada penetapan tersangka. Penetapan tersangka sudah ada, baru diserahkan ke kejaksaan. Setelah itu, baru mulai persidangan. Karena ini adalah pidana, bukan perdata. Jadi untuk mulai persidangan harus ada tersangkanya. Tetapi yang unik adalah terminologi dari Kombes Pol Ade Arysyam dengan kata-kata korban. Apakah ini indikasi bahwa sesaat lagi akan segera ada penetapan tersangka? Siapakah yang akan dituju tersebut? Karena memang nama-nama yang seperti kita tahu di media, itu semuanya kan sudah mulai dipanggili untuk dimintai keterangan. Terlepas mereka akan jadi tersangka atau tidak, waktu akan segera menjawabnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jas Asmara. Sampai jumpa.